Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat tas motif segitiga-segitiga seperti ini. Cantik kan? Langkah awal saya menyiapkan benang poli 3 gulung, kemudian hakpen ukuran 3 atau 4. Kemudian saya akan membuat simpul awalan dulu seperti ini. Saya akan memulai dengan membuat segitiga-segitiga kecil. Nah, di sini saya membuat 15 rantai. Oke, rantai biasa seperti ini. Isinya 15. Nah, udah 15 rantai. Kemudian saya akan membuat tusuk single. Saya kasih selisih satu rantai untuk memulai tusuk single di sini. Nanti jumlahnya ada 14 tusuk single karena satu rantai saya gunakan ke atas untuk membuat single seperti ini. Oke, sampai ujung ya. Oke, tusuk single biasa. Udah hampir 14 tusuk single. Oke, kita udah dapat 14. Kemudian satu rantai ke atas. Nah, kita balik. Kasih selisih satu lubang. Kemudian kita akan memulai dengan tusuk single lagi. Tapi kali ini karena tadi kita lompati satu lubang, jadi totalnya nanti ada 13 tusuk single. Ini agak saya cepetin aja. Oke, kemudian proses yang sama akan diulangi lagi. Setelah kita dapat 13 tusuk single, kita kasih satu rantai ke atas, lompati satu lubang, dan kemudian akan kita buat 12 tusuk single. Jadi semakin ke atas nanti rajutannya akan semakin menyempit ya. Oke, ini adalah 12 tusuk single. Nah, udah sampai ujung, kemudian satu rantai ke atas, lompati satu lubang, kemudian kita lanjut ke tusuk single lagi. Kalau tadi 12 tusuk single, di sini saya bikin 11 tusuk single. Ya, prosesnya yang sama terulang lagi. Kalau ini nanti ada 10 tusuk single ya. Oke, prosesnya sebenarnya berulang, hanya saja nanti tiap baris akan kita kurang dan kurangi hingga nanti sampai ujung tinggal satu tusuk single saja. Oke, satu rantai balik, kemudian lompati satu lubang dan mulai dengan tusuk single lagi. Jadi ukuran segitiga yang kita buat ini tergantung selera kita, tinggal kita menambahkan atau mengurangi berapa rantai yang kita inginkan. Semakin sedikit rantai nanti segitiga yang akan dibuat semakin kecil. Oke ya, lanjutkan prosesnya sampai ujung, maksudnya sampai atas, dengan proses perulangan yang sama seperti ini. Ini sudah hampir atas, tinggal kita menambahkan beberapa tusuk single saja. Kali ini tinggal 2 tusuk single, dan nanti tinggal bagian atas tinggal 1 tusuk single seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan memutari dengan tusuk single ya. Segitiga ini saya akan pinggirin. Nah, untuk bagian ujung saya akan memberikan tusuk yang lebih agar rajutan tidak melengkung. Jadi sini untuk bagian sisi tetap satu lubang satu tusuk single. Untuk pinggiran saja seperti ini.
Ketika sudah hampir sampai ujung, bagian ujung ini akan kita berikan tusuk single yang lebih banyak. Nah, di sini saya kasih 3 tusuk single agar dia tidak melengkung ya. Kemudian lanjut untuk satu lubang, satu tusuk single. Oke, ada beberapa yang mungkin boleh dipinggirin atau boleh tidak ya. Jadi tidak usah dipinggirin dengan tusuk single, langsung nanti disambung-sambung itu boleh. Nah, di sini saya akan mencoba untuk memberikan pinggirannya, sentuhan pinggiran untuk segitiga yang saya buat. Udah sampai pojokan lagi, saya akan memberikan satu lubang dengan 3 tusuk single di sini. Kemudian lanjut akan saya putari dengan tusuk single, satu lubang, satu tusuk single. Oke, lanjut. Jadi fungsi pinggiran ini sebenarnya saya ingin menonjolkan bentuk emboss pada masing-masing segitiga ya. Oke, sudah sampai ujung, tinggal saya mau akhiri dengan tusuk slip. Nah, satu segitiga sudah selesai. Saatnya kita membuat segitiga yang lain. Oke, nanti totalnya ada 42 segitiga ya. Lumayan banyak seperti ini, bikin jari-jari agak sedikit kaku. Tapi tak apa, nanti hasilnya cantik kok. Di sini saya akan memulai menata, memasang segitiga-segitiga ini. Kita tata ya, nanti polanya atas bawah seperti ini. Oke, seperti ini. Kita susun. Jadi nanti tasnya akan terdiri dari 3 layer segitiga. Nah, masing-masing layer nanti ada sekitar 14 segitiga ya. Nanti susunnya seperti ini. Dan kita akan mulai menyambung dengan tusuk single ya. Oke, macam ini. Kita susun. Alas ketemu alas, ujung ketemu ujung seperti ini. Kita akan menyambung bagian tengah, tapi sebelumnya saya akan membuat simpul dulu. Kemudian biar ikatan nggak lepas, saya bikin tusuk rantai biar agak kuat lah. Ini mulai menyambung ya, jadi saya mulai menyambung dari bagian dalam seperti ini. Kita satukan. Mulai menyambung dengan tusuk single, jadi tusuk single buat loop yang semua bagian dari ujung tusuk single ini saya ambil semuanya untuk proses penyambungan. Jadi 2 benang saya ambil di sini. Oke, mulai menyambung dengan tusuk single. Oke, sambungannya ini bagian luarnya. Oke ya, lanjut kita menyambung seperti ini. Oke, sudah terlihat nanti. Ini yang sudah tersambung 2 segitiga, kemudian saya akan menuju ke segitiga selanjutnya. Karena tadi alas sudah ketemu alas, sekarang ujung segitiga akan saya satukan dengan satu tusuk single saja. Bagian ujung seperti ini, satu tusuk single. Oke, lumayan ribet ya, tapi nanti hasilnya cantik.
Oke, saya mulai karena tadi lepas ikatannya, memulai lagi menyambung dari sisi dalam. Jadi nanti segitiganya sudah kita tentukan. Nah, sisi dalamnya yang sebelah mana, sisi luarnya sebelah mana. Seperti ini. Oke, satu saja. Kemudian kita mulai lagi segitiga yang kelima dan keenam akan kita sambung alas ketemu alas, dan kita akan menyatukan dengan tusuk single. Oke, ini berusaha menyambung 6 segitiga. Lanjut ya, menyambung dengan tusuk single. Oke, tetap dengan dua sisi benang yang diambil semuanya. Seperti ini. Lanjut. Hasilnya sementara. Oke, sudah kelihatan ya, 6 segitiga sudah tersambung. Oke, ini rajutan memanjang, ada banyak segitiga yang sudah tersambung. Hasilnya seperti ini. Lanjutkan prosesnya ya. Untuk segitiga yang sudah tersambung ini saya akan menata sementara. Saya akan mulai untuk menyambung ke layer yang ada di bawahnya, segitiga di layer ketiga. Jadi sambungan ini akan ada 2 layer ya. Nah, selanjutnya saya akan mulai menata dengan segitiga-segitiga yang ada di bawahnya atau layer ketiga. Oke, saya akan tata ujung ketemu ujung dan alas ketemu alas. Untuk selanjutnya akan saya satukan secara horizontal dulu. Seperti ini ya. Lanjut, kita tata ujung ketemu ujung, kemudian alas ketemu alas. Kita akan mulai menyambung dengan proses yang sama. Saya akan menyambung secara diagonal dulu. Ya, ini ujung ketemu ujung dengan proses yang sama. Setelah itu, bagian alas segitiga kita sambungkan dengan bagian alas yang lain. Ini kita sambung dari sisi dalam. Oke, lanjut ya. Oke, nanti sambungan secara horizontal sudah seperti ini. Nanti hasilnya 42 segitiga sudah tersambung. Jadi ini bentuknya lembaran. Ini sisi sambungan-sambungannya mungkin ada beberapa yang belum rapi. Oke, nanti kita akan menyambung lagi dari sisi diagonal. Oke, ini bagian dalamnya, tampak dari dalam seperti ini. Oke, secara horizontal ya. Nah, nanti kita akan menyambung dari sisi dalam untuk sisi diagonal. Ini adalah sambungan dari sisi diagonalnya, nanti seperti ini. Sebelah dalam. Oke, kita akan mencoba menyambung untuk sisi lain yang belum tersambung kan.
Prosesnya sama dengan tusuk single. Seperti ini, kita akan sambungkan. Terlebih dahulu kita ikat dulu dengan tusuk rantai biar nggak lepas. Oke ya, lanjut menyambung secara diagonal dengan tusuk single. Jadi nanti kita bikinnya lembaran dulu. Lembaran ada 14 segitiga untuk layer pertama, layer kedua 14 segitiga, dan layer ketiga juga 14 segitiga. Oke. Sisi tengahnya kita sambungkan seperti ini. Pertemuan 6 segitiga ini lumayan ribet ya untuk bagian tengah-tengahnya, jadi diusahakan agar kita bisa pas untuk menyatukan 6 sisi atau 6 ujung segitiga ini. Oke, ini adalah lembaran yang sudah jadi. Ada sisi yang belum tersambungkan. Oke, seperti ini nanti hasilnya. Oke, embosnya kelihatan seperti ini. Sambung-sambungan yang memang ini ya, pertemuan antara 6 segitiga. Sebenarnya ini jadi alternatif untuk kita bisa nutup ya, ditutup. Kalau kurang rapi bisa ditambahkan kancing untuk menutupnya. Kemudian di sini saya akan membuat rajutan menyambungnya. Sisi yang belum tersambung seperti ini saya akan satukan dengan tusuk single juga. Menyatukannya saya bentuk zigzag aja di sini karena hanya satu sisi saja. Oke, ini tas yang sudah tersambung ya. Ini kayak bentuk sarung gitu, bentuk longsong. Ada sisi atas dan sisi bawah yang belum rapi. Di sini saya akan merapikan dengan tusuk single. Oke ya, saya ikat benang. Kemudian saya mulai dari titik sembarang ya, sembarang saja untuk memulai dengan memutari dengan tusuk single. Oke, satu lubang satu tusuk saja sampai nanti kira-kira kalau ujungnya sudah agak rapi dan gampang untuk kita memasang resleting, ya itu sudah cukup, atau tergantung dengan selera ya, mau tinggi tas berapa, tinggal ditambahkan single memutar di selebar tas ini. Ini satu putaran, tapi saya rasa masih kurang rapi, masih ada beberapa yang masih belum rata. Saya akan memutari lagi sampai mungkin 4 putaran. Oke, saya lanjut memutari. Jangan lupa nanti merapikannya bagian atas dan bagian bawah ya. Nah, ini adalah 4 putaran. Untuk tasnya sudah lumayan rapi. Sisi satunya juga, sisi atas dan sisi bawah jangan lupa untuk dirapikan. Kemudian langkah selanjutnya saya akan memasang alas. Saya akan membuat alas dengan single bolak-balik. Di alasnya saya akan isi dengan 16 rantai. Yang nanti kira-kira ada 15 tusuk single bolak-balik karena 16 rantai, satu rantai untuk naik ke atas ya. Di sini 16 rantai saya buat sudah 16, kemudian lompati satu rantai untuk membuat tusuk single. Nah, jumlahnya ada 15 tusuk single.
ya, lanjut. Nanti sampai sepanjang lebar tas yang diharapkan. Jadi di sini saya nggak pakai hitungan, kira-kira saja. Lanjut ya, bikin single bolak-balik. Oke, di sini sudah lumayan, ini prosesnya udah kelihatan ya. Nah, ini sudah selesai untuk alasnya, kira-kira nanti sepanjang ini. Tapi untuk meyakinkan, nanti kita pasang dulu ya bagian ujung awalan. Di sini saya akan pasang biar simetris, nanti dipaskan pada sudut-sudut yang kira-kira nanti biar kelihatan rata ya, kiri kanan sama. Nah, kita akan menyambungnya dari arah dalam seperti ini. Kita satukan dengan tusuk single. Saya pilih bagian ujung di sini sebagai penanda. Nah, di sini adalah bagian yang lepas yang bisa saya tambahkan atau saya kurangkan ketika rajutan saya dirasa kurang pas untuk alas. Nah, di sini saya pasin, di sini kira-kira tengah-tengahnya mana. Kemudian saya akan memutarinya atau menyatukannya dengan tusuk single. Oke ya, lanjutkan satu lubang, satu tusuk single saja. Oke, seperti ini. Jadi nanti pemasangan untuk sisi yang satunya itu terakhir. Jadi kalau tasnya dirasa kurang lebar, bisa kita tambahkan, atau rajutannya ketika itu berlebihan, nah kita bisa tarik benangnya jadi biar dipaskan. Oke, nanti seperti ini hasilnya. Lanjut. Nah, pada bagian ujung pojokan saya akan menambahkan 2 atau 3 tusuk single. Tujuannya agar dia tidak berkerut ya, tidak mengkerut untuk bagian sisi pojokannya. Selanjutnya saya akan merajutnya sampai kira-kira satu sisi ini selesai. Pojokan sudah terajut seperti ini. Nah, saya akan menyambungnya sampai satu sisi saja di sini ya. Oke, sampai sini saja. Nah, ini udah yang tersambung. Kemudian saya akan memulai sisi satunya sampai nanti kita bisa membuat kira-kira nanti alas itu pas apa enggak. Nah, fittingnya di sini nih. Oke, di sini sudah sampai sisi ini. Ternyata alas yang saya bikin terlalu panjang. Akhirnya saya mau lepas saja rajutannya. Saya tarik benangnya dan nanti akan saya sesuaikan dengan ukuran dari alas yang sudah saya buat. Jadi nanti hasil rajutan akan kelihatan simetris ya. Untuk pemasangan resleting juga akan gampang ketika rajutan itu simetris. Oke, semuanya sudah terajut. Ini dari arah dalam sudah rapi. Nah, ini adalah rajutan dari arah luar. Oke, hasilnya seperti ini. Sudah jadi. Tinggal kita pasang ringnya untuk memasang handle. Ringnya akan sekalian saya rajut bersama seperti ini. Kira-kira nanti saya mau isi 8 atau 10 tusuk ya, untuk sekalian menyatukan ringnya. Oke, selanjutnya saya akan mulai merajut, memasang kancing mungkin 8 atau 10 tusuk ya.
Oke Bunda, ringnya sudah terpasang nanti kiri dan kanan ya. Tasnya udah siap untuk kita gunakan, tinggal nanti ditambah furing ya untuk lebih mempercantik lagi. Tada, tasnya sudah jadi. Selamat mencoba Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.